butuh adanya pengawasan Oke. dalam pelaksanaan pemilihan rektor ini. Dalam pemilihan rektor kita ini butuh ya. kita butuh pengawas pihak-pihak ketiga yang memang benar-benar independen untuk mengawasi itu gitu loh. Oke, selamat apa nih? Selamat pagi, siang, malam. Apa aja yang penting semangatnya sama. Ya, karena kan pas nonton kita nggak tahu ya, lu nonton mungkin di malam hari atau di siang hari kita nggak tahu ya. Oke, tapi teman-teman balik lagi ke PMH dan hari ini kita episode ke-7. Mantap. Ada apa nih yang menarik di episode 7? Sebenarnya mungkin ini akan menjadi lanjutan daripada episode 6. Oke, menarik. Mungkin di episode 6 tadi kita udah ngebahas bareng Bu Chandra selaku anggota Senat juga dan panitia pemilihan rektor 2023 kan, dia ngebahas soal gimana proses-proses pemilihan rektor di tahun ini. Oke, berarti di episode sebelumnya udah dibahas terkait mekanisme pilrek dan segala macamnya ya. Karena kan mungkin banyak banget di luar sana ternyata yang masih nggak tahu Rip mengenai apa sih sistem pemilihan rektor itu gimana. Ada yang kayak sebenarnya gue milih nggak sih sebagai mahasiswa ya kan? Mahasiswa ini milih nggak? Dia kan rektor gue. Kok gue nggak milih dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya terjawab di podcast kita yang kemarin. Ternyata gimana mekanisme-mekanismenya. Cuman sekarang kita akan membahas dari sudut pandang kita sendiri ya. Boleh sekali. Dan ini kita melepas atribut kita dengan apapun itu. Jadi ini kita mewakili diri kita sendiri berarti ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Kita di sini bukan memberitahu apa yang benar, kita hanya menyalurkan apa yang menjadi argumen kita. Dan kita memprovokasi orang sebenarnya. Tidak. Enggak. Tidak itu. Enggak ya. Enggak dong. Kita diskusi dan apa ya kayak ya ngobrol-ngobrol santai aja kan soal pemilihan rektor ini ya dari sudut pandang kita masing-masing, dan kita sebagai mahasiswa pun pasti punya penilaian yang berbeda mungkin ya kan. Nggak masalah kalau itu berbeda. Namanya sudut pandang, kita nggak bisa bendung itu ya kan. Iya, kecuali sudut siku-siku udah pasti. Sudah pasti itu ada derajatnya. Ada derajatnya. Kira-kira apa nih yang mau kita diskusikan hari ini? Ini aja kan ini ya akhirnya pemilihan rektor Unila ini yang harusnya digelar tahun depan akhirnya dipercepat prosesnya. Jadi sekarang udah kemarin baru di Selasa kemarin tanggal berapa, akhir November kalau nggak salah akhir November penutupan pendaftaran bakal calon rektor dan akhirnya dipercepat kan. Tanggapan lu gimana? Karena kan harusnya di tahun depan. Sebenarnya kalau dari tanggapan gua kita tidak bisa lepas daripada apa yang melatar belakangi kenapa ini bisa dipercepat gitu. Nah, kita kan tahu Unila sedang berduka, kondisi Unila sedang nggak normal lah ya. Lagi tidak sewajarnya dan itu harus segera dibenahi. Karena kita kehilangan sosok orang tua di universitas gitu kan. Nah, kita juga harus cepat-cepat mengganti sosok yang lain. Nah, maka dari itu kalau dari gua pribadi mungkin langkah yang tepat untuk melakukan percepatan pemilihan rektor, karena jangan sampai kekosongan daripada tidak punyanya orang tua meskipun ada PLT meskipun ada PLT itu malah bisa menjadi hambatan bagi Universitas Lampung sendiri gitu. Sedangkan problem-problem yang di Universitas Lampung harus itu kan bukan cuma terkait internal di Universitas Lampung, masih banyak proses-proses dan juga permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan di Universitas Lampung. Menurut gue itu udah tepat sih. Udah tepat ya untuk melakukan percepatan pemilihan rektor ini. Tapi harus ada jaminan. Apa tuh? Jaminannya adalah sertifikat rumah. Enggak dong. Bukan. Akta autentik. Enggak, tapi jaminannya itu harus diselenggarakan meskipun dipercepat sesuai dengan apa yang seharusnya diselenggarakan. Jadi ya sesuai dengan pilar-pilar pemilihan rektor pada yang seharusnya gitu. Oke. Tapi gue setuju ya, karena kan apa sih harus cepet-cepet ibaratnya menemukan sosok yang baru ya. Karena kalau PLT
pasti kan namanya PLT tuh nggak punya kekuasaan penuh sepenuhnya. Betul. Seperti pemimpin yang udah definitif, yang tetap emang ditetapkan sebagai rektor gitu kan. Dan ini juga berlaku di setiap jabatan juga ya. Pasti PLT kan nggak punya wewenang yang penuh pastinya, dan menemukan sosok yang baru akan mempercepat pembenahan masalah-masalah yang ada, berarti ya. Oke. Dan kemarin nih ternyata sampai penutupan, Rip, ada 8 nama yang daftar, dan semua banyak juga ya. Ada 8 nama nih yang daftar menjadi bakal calon rektor, dan semuanya ternyata dari internal Unila. Kira-kira gimana pendapat lo? Kalau menurut gua itu ada 8 nama ya. Salah satunya ada dari Fakultas Hukum ya? Iya, ada dari Fakultas Hukum. Kalau dari gua, yang namanya kita punya rumah, namanya Universitas Lampung lah, rumah kita bersama. Ya orang yang paling mengenal rumah, dia juga yang harus bisa membenahi rumah. Betul. Jadi dari 8 orang-orang hebat ini, beliau-beliau hebat ini, calon bakal rektor ini, udah ditetapin ya? Udah. Belum ditetapin, masih proses verifikasi kalau sekarang. Masih proses verifikasi. Cuman tapi ada 8 nama yang daftar. Oke. Ya menurut gua kalau itu berasal daripada internal Universitas Lampung sendiri, harusnya itu jadi alasan yang tepat untuk mampu segera berbenah apa yang kurang daripada Universitas Lampung. Karena kalau kita ngambil daripada eksternal Universitas Lampung, ya dia tidak secara rinci tahu permasalahan apa aja yang ada di Universitas Lampung. Itu baik di tingkat mahasiswanya ada problem apa aja, pelayanannya seperti apa, baik di internal rektorat itu sendiri gitu tuh. Persoalan-persoalan di Universitas Lampung itu sendiri. Makanya alangkah tepat kalau memang dari ke-8 nama ini itu memiliki itikat baik untuk benar-benar melakukan pembenahan di rumah yang bernama Universitas Lampung. Menurut gua. Jadi ternyata tuh mungkin beberapa dari orang juga, atau mungkin bahkan beberapa dari kalian juga menganggap kayak kok dari internal sih, kenapa nggak dari eksternal gitu ya. Ternyata sebenarnya orang pemilihan dari internal pun nggak jelek ternyata ya. Enggak. Karena ini kan mereka yang udah ada di sini, mereka yang tinggal lama di sini, mereka yang tahu seluk-beluknya permasalahannya, dan mereka pasti tahu juga cara membenahi permasalahan yang ada. Nah, dan itu juga yang membuktikan bahwa internal juga kita punya kualitas gitu loh. Kita nggak cuma punya kuantitas, tapi kita bisa menunjukkan bahwa dari internal Universitas Lampung kita juga punya orang-orang hebat yang siap membereskan persoalan-persoalan rumah tangga Universitas Lampung. Dan yang gue ingin tekankan adalah meskipun kemarin ada permasalahan dan ada oknum-oknum yang bersalah, ini nggak akan, harusnya jangan sampai menjustifikasi kalau orang-orang internal yang lain itu juga melakukan hal yang sama. Padahal kan enggak kan. Enggak. Makanya itu juga sebenarnya yang harus diwaspadai. Dan itu juga salah satu faktor kenapa gue bilang harus ada jaminan. Kenapa pilihan rektor itu harus dipercepat? Nah, jaminan-jaminan faktor-faktor yang harus dilakukan adalah bagaimana itu terselenggaranya agar kisah lalu itu tidak terulang kembali gitu. Oke, tadi lu nyinggung soal jaminan-jaminan, yang harus ada jaminan-jaminan. Cuman ini nih, sebenarnya selain jaminan-jaminan kayak tadi nih, apa aja nih yang perlu dilakuin dalam pemilihan rektor kali ini? Karena kan pemilihan rektor kali ini mungkin bisa jadi momentum perubahan menjadi lebih baik lagi ya. Apa yang harus dilakukan dalam pemilihan rektor ini? Menurut gua yang harus dilakuin, gua ngambil dari 2 sudut pandang. Yang harus pertama dilakukan itu dari pihak Senat ya. Jadi Senat sebagai tim penyelenggara itu harus benar-benar menjamin benar-benar pemilihan rektor itu terselenggara sebagaimana mestinya gitu. Sebagaimana mestinya. Catatannya biar kisah lalu tidak terulang kembali. Nah, yang kedua itu dari teman-teman mahasiswa. Kita jangan sampai ini mempersiapkan diri sebagai mahasiswa ya. Kita jangan sampai tidak mengetahui kalau kita itu bakal ada kontestasi pemilihan rektor. Nah, kita juga sebagai mahasiswa harus mampu berani memberikan ide, saran, gagasan serta kritikan yang terbaik untuk Universitas Lampung dari sudut pandang mahasiswa yang merasakan langsung juga bagaimana kita hidup di Universitas Lampung, berpendidikan dan juga belajar di Universitas Lampung gitu. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Nah, dan lebih daripada itu, jaminan yang menurut gua paling penting adalah kalau dari gua ya, butuh adanya pengawasan.
Dalam pelaksanaan pemilihan rektor ini. Dalam pemilihan rektor kita ini butuh kita butuh pengawas pihak-pihak ketiga yang memang benar-benar independen untuk mengawasi itu gitu loh. Bisa dari KPK mungkin ya yang mengawasi, karena ya kita pernah punya kisah yang ya mungkin bad sama gitu. KPK. Oke, jadi yang terakhir tadi adanya pengawas nih. Iya, Contohnya tadi dari KPK. Menarik tuh. Kenapa? Karena menurut gua butuh orang yang mampu mengawasi penyelenggaraan pemilihan rektor. Kenapa harus dari sebenarnya nggak harus dari ya. KPK, tapi orang yang memang benar-benar bisa memposisikan diri sebagai badan yang independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya kontestasi pemilihan rektor agar terselenggara secara sebagaimana mestinya gitu. Dan nggak cuma sebagai mestinya, hal-hal yang sudah pernah terulang kembali itu jangan sampai itu dirasakan lagi gitu. Kita nggak pengen lah patah hati yang kedua kalinya gitu untuk Universitas Lampung gitu. Karena lo dalam asmara aja kan nggak pengen patah hati. Gak pengen patah hati. Apalagi ini penting bagi pendidikan lu. Gitu kan. Karena universitasnya bukan cuma terkait pendidikan, ini juga batu loncatan kita untuk menjalani kehidupan pasca kita lulus nanti. Jadi sebenarnya ya Dewan Pengawas yang bisa memastikan kalau jalannya pemilihan rektor ini tuh ya kondusif, sesuai dan sebagaimana mestinya lah ya berjalan ya. Betul. Tapi sejauh ini nggak ada Dewan Pengawas kan ya? Tapi pemilihan rektor ini langsung di bawah menteri, arahan menteri langsung. Dan tadi kan udah ngobrol sama Bu Chandra juga, nanti hasil dari suaranya bakal diserahin ke menteri. Dan juga kan menteri juga punya suara juga kan? Ya 35% ya masalah. Punya suara juga, jadi ya nggak dari yang milih aja, jadi ada dari menteri juga. Sama ini dah, menurut lu dah, gue ada pertanyaan nih. Kenapa? Kalau misalkan kita nggak ada Dewan Pengawas gitu yang bertanggung jawab mengawasi, kalau misalkan ada sengketa pilrek, itu diajunya kemana? Ini menarik ini. Nah ini gue juga masih bingung juga. Ketika lu pemilu kan lu bisa ngajuin ke MK. Nah, kalau kita pilrek, kalau ada sengketa itu kemana? Sampai saat ini nggak pernah terjadi kayaknya ya. Belum pernah terjadi. Apa pernah jangan-jangan ya? Nah itu juga sebenarnya harus dipertanyakan juga nih. Mungkin bisa jadi apa ya? Kayak mungkin saran juga ya. Mungkin ketika bisa. Sebenarnya saran-saran kayak gini kan jangan sampai kita amit-amit ya, jangan sampai terjadi. Cuman harusnya bisa apa ya? Mewadahi hal-hal kemungkinan buruk yang akan terjadi. Iya, namanya upaya preventif ya kan, kita nggak pernah tahu. Ya gue yakin lah harmonisasi kekeluargaan di Universitas Lampung terkait pilrek ya satu sama lain itu masing-masing punya integritas gitu, dan kita yakin akan hal itu. Makanya yang namanya margin error, kemungkinan terburuk itu kan kita harus pertimbangkan. Makanya kenapa gue itu menyarankan harus ada badan pengawas. Karena setidaknya badan pengawas ini nggak bertanggung jawab cuma untuk mengawasi aja. Dia juga bisa jadi hakim gitu. Untuk itu ya, sekiranya memang ada sengketa daripada hasil pemilihan rektor, ya di sini tempatnya gitu tuh. Gitu. Ya, tahu kemana harus diajuin. Karena kalau misalkan nggak ada badan pengawas, yang gue khawatirin ketika ada pasca pemilihan rektor masih ada tidak legowo hati gitu. Nah, gue takutnya nggak selesai di kontestasi, tapi justru pribadi. Nah, itu yang gue khawatirin. Yang kita nggak pengen itu terjadi. Nggak pengen itu terjadi. Makanya kalau bisa itu ada badan pengawas sebagai wadah untuk mengawasi dan juga menjadi hakim kalau misalkan ada sengketa. Gitu. Tapi ini disclaimer ya teman-teman. Karena kita masih belum tahu ya, belum tahu. Mungkin di luar sana mungkin ternyata ada mungkin yang punya wewenang tersebut. Mungkin ya lo bisa komen dan kasih tahu ke kita juga gitu. Bisa jadi ilmu baru juga buat kita kan. Mungkin bisa juga buat dari panitia pelaksana pilrek itu untuk mensosialisasikan pilrek ke teman-teman mahasiswa juga. Jadi kita tuh biar merasakan euforianya meramaikan untuk menyambut orang tua baru kita itu kayak gimana gitu.
Oke, bisa sih. Itu saran aja sih. Saran yang aja bisa dijalankan juga. Iya. Oke nih, kan nanti kira-kira mungkin akan ada rektor barunya mungkin di tahun depan, mungkin pelantikannya di awal tahun depan mungkin ya kira-kira. Dan akan ada banyak banget yang perlu dibenahi oleh rektor baru kita, mulai dari sarana prasarana, unit kegiatan, dan mungkin salah satu yang paling penting adalah reputasi dari universitas ini sendiri yang harus dibenahi dan dikembalikan seperti awal. Ini kan yang akan menjadi beberapa hal yang harus segera dibenahi banget sih gitu kan. PR sih. PR. Cuman menurut lo nih, prioritasnya harusnya arahkannya kemana sih? Kalau ditanya prioritas, dipaksa gua milih prioritas dari ketiga hal tadi ya. Sebenarnya atau mungkin di luar tiga hal tadi juga bisa ya. Ya, siapa tuh masih banyak ya. Iya kan kita nggak tahu. We never know. Kalau dari tiga apa yang lo sebutin tadi, sebenarnya itu saling berkesinambungan satu sama lain ya. Iya. Jadi kalau untuk saat ini ya, mungkin kalau kita berbicaranya pembangunan jangka pendek Universitas Lampung, yang pertama kali harus dibenahi dari tiga opsi yang lu kasih tadi adalah membenahi reputasi itu yang penting, reputasi daripada alumni. Ya. Bagaimana alumni daripada Universitas Lampung, dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Lampung itu mampu menunjukkan integritas dan juga kualitas hasil dari akademik dan juga non akademik di Universitas Lampungnya. Nah, untuk memberikan kualitas lulusan daripada Universitas Lampung itu kan ditunjang nggak cuman dari forum dalam kelas, tapi kegiatan non akademik. Nah, di unit kegiatan mahasiswa tadi itu juga harus disupport banget gitu. Itu juga harus dibenahi. Kira-kira apa nih yang belum terpenuhi daripada ormawa-ormawa, daripada unit kegiatan mahasiswa, itu apa nih yang masih belum terpenuhi untuk menunjang soft skill ataupun hard skill di luar daripada kelas. Dan yang ketiga itu sarana prasarana. Kalau misalkan dari universitas itu memang sudah memprioritaskan reputasi alumni, reputasi lulusan Universitas Lampung, kemudian didorong dengan support kegiatan-kegiatan di UKM dan memenuhi apa yang kurang daripada unit kegiatan mahasiswa. Kalau sarana prasarananya juga belum dipenuhi atau bahkan tidak ada, itu menurut gua gak gagal tumbuh ya, tapi kurang maksimal jadinya. Kurang maksimal. Tapi yang harus kita pahami, yang namanya keadaan, ya kita kan nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu badai itu kapan datang, hujan itu kapan datang, panas itu kapan datang, atau KPK kapan datang. Kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu. Iya, benar. Kita tidak tahu itu. Makanya ya setidaknya yang harus mampu melihat skala prioritas daripada apa yang dibutuhkan oleh universitas adalah calon rektor baru. Rektor baru itu sendiri ya. Karena kalau dari mahasiswa pasti banyak permintaan, dari dosen pasti banyak permintaan, dari luar pun pasti dari banyak permintaan juga. Gimana kerjasama dan segala macam. Tapi gue setuju sama lu, berarti sebenarnya kayak tiga hal ini ataupun yang lain-lain di luar tiga hal ini itu sebenarnya berkesinambungan dan mulai dari reputasi alumni, sarana prasarana, unit kegiatannya juga. Jadi kesimpulannya adalah yang perlu dibenahi semuanya. Iya. Semuanya yang perlu dibenahi. Sebenarnya kalau dibilang dibenahi mungkin kesannya agak sentimen ya, maksudnya agak jahat. Mungkin bukan dibenahi, ditambahkan apa yang kurang. Ya, nah, benar. Gitu aja dah. Itu yang ditambahkan apa yang kurang. Ya. Ditambahkan apa yang kurang. Ditambahkan apa yang kurang. Oke deh, mungkin terakhir aja, harapan lu untuk Unila ke depan dengan rektor yang baru nantinya kalau kepilih apa? Kalau harapan dari gua untuk calon rektor yang sedang berkontestasi dan untuk nanti rektor yang terpilih, gue berharap yang pertama jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran, karena kita nggak pengen melihat ya patah hati yang kedua kalinya. Nah, yang kedua harapannya apa yang perlu ditambah daripada kebutuhan universitas ya diperjuangkan untuk disempurnakan. Ya karena kita tahu boy, kita nggak ada manusia itu yang sempurna boy. Semakin kita mencari kesempurnaan, semakin kita tidak sempurna. Nah makanya yang paling tepat adalah tambahkan apa yang kurang daripada universitas, ajak
daripada fakultas-fakultas yang ada dan libatkan daripada teman-teman mahasiswa juga untuk ikut berkontribusi membangun nama baik dan juga marwah Universitas Lampung yang lebih baik. Nah, itu sih harapan gua. Jadi sinergitas antara mahasiswa, antara pihak rektorat, antara pihak dekanat, bahkan dosen-dosen juga itu saling berkesinambungan untuk sinergi membangun Universitas Lampung yang lebih baik. Bahkan nggak cuman daripada sumber daya akademisnya aja, kayak teknisi dan segala macamnya itu dilibatkan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi kekurangan biar bisa disempurnakan dengan penambahan-penambahan dan gagasan yang baru. Oke, kayaknya itu tadi ya intinya ya, kita pengen yang terbaik buat universitas kita. Ya pasti itu. Itu aja, dan kita disclaimer lagi, ini pendapat kita masing-masing ya, di luar atribut kita. Jadi ini cuma pendapat kita yang ya, mungkin kita ya masih banyak yang nggak taunya juga dari kita ya, dan kurang lebihnya kita mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul bukan dong. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. All in untuk semesta.